salawatullahi wassalamuhu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Bapak Ibu, para jamaah asar kafilah 2 Februari ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Bapak Ibu semua yang terus menjaga silaturahmi, yang terus bisa saling berkomunikasi, bahkan kembali berkumpul untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah waftaraqa alaih, yaitu berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Dan tentu manfaat saling mencintai karena Allah itu tentu adalah sesuatu yang sulit untuk kita terapkan zaman sekarang, karena semuanya kita landaskan karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin materi, bukan karena mencari sesuatu yang menguntungkan kita, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Ya tentu kata Nabi SAW, di antara sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, ya, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, yang dimana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Jadi tidak ada naungan pada hari itu kecuali semuanya bergantung naungan dari Allah. Dan di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah waftaraqa alaih, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Maka tentu perkumpulan kita ini pada hari ini Bapak Ibu, bahwa perkumpulan karena Allah. Kita ingin ibadah, kita ingin berbuka puasa. Kita sekarang dalam keadaan berpuasa, maka tentu ini adalah bagian dari ibadah. Apalagi memberi makan, memberi sedekah, ataupun memberi santunan dan lain sebagainya. Insya Allah ini adalah kelipatan-kelipatan pahala ataupun amalan yang bisa kita dapatkan pahalanya insya Allah kelak ya. Maka tentu Bapak Ibu ya, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat persaudaraan atas Islam, nikmat berkumpul karena Allah, nikmat ingin berkumpul karena ingin melaksanakan ibadah, dan juga ingin bersilaturahmi. Karena di antara ciri-ciri orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rajin menyambung silaturahmi. Ulama menjelaskan kenapa orang yang panjang umurnya itu adalah orang yang menyambung silaturahmi. Di antaranya bisa jadi dia pendek dari segi umur, tetapi kenangannya, kebaikannya akan selalu dikenang, sehingga serasa dia masih hidup di antara kita. Pak Hasan ini Masya Allah, ya, tuan rumah Pak Hardi, Pak Yuliza, ya, dan semua yang bertanggung jawab ataupun mengusahakan usaha ini, Pak Ibu Nabila, Pak Nabila. Semoga semua ini akan menjadi catatan amal kebaikan, insya Allah di catatan amal Bapak Ibu semua. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang memang selalu berkumpul karena ibadah. Ya, karena ada begitu banyak orang perkumpulan-perkumpulan, begitu banyak perkumpulan-perkumpulan yang kita lihat, tetapi yang diurus adalah dunia. Bahkan nauzubillah yang diurus adalah kemungkaran ataupun maksiat. Astagfirullahaladzim. Tetapi alhamdulillah kita berkumpul, bersusah payah, ya, saling menghubungi, saling berkomunikasi, menentukan tempat, menentukan menunya dan lain sebagainya. Tentu ini semua adalah bisa bernilai ibadah insya Allah. Karena apa? Yang kita tawarkan ataupun yang kita inginkan adalah kebaikan. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, mari kita banyak-banyak bersyukur, dan ini juga janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setidaknya ada 4 hal Bapak Ibu, dan ini juga nasihat untuk diri kami sendiri dan juga nasihat kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga ini menjadi hujjatul lana laisa alaina, laisa hujjatun alaina. Semoga ini menjadi pemberat ataupun alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguntungkan kita, bukan menjadi alasan yang memberatkan kita. Amin. Yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum.
Ya. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali Allah selalu mensifati dirinya dengan apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Kalau sesama manusia, Bapak Ibu, kita nggak tahu. Ya, banyak ingkarnya kalau janji-janji manusia. Tetapi kalau sudah Allah yang menjanjikan, pasti itu adalah sesuatu yang hak dan sesuatu yang pasti. Dan juga Bapak Ibu, man la yushkirin nas la yushkirillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sulit baginya bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan jazakumullah khairan atas Bapak Ibu semua yang telah berkontribusi, yang telah berjuang, yang telah berinisiatif, bahkan telah memilihkan tempat dan lain sebagainya untuk pelaksanaan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Dan memang kita harus banyak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Allah bisa tambah. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ disebutkan la azidannakum. Di situ ada nun taukid as-sakila, yaitu nun penekanan yang bermakna pasti. Ya. Jadi nun taukid itu ada dua, ada nun khafifah, ada takila. Jika digunakan kedua-duanya itu bermakna penekanan. Tetapi jika digunakan yang as-sakila, yang berat, maka itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah. Dan setidaknya Bapak Ibu, agar rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang diberikan kepada kita ditambah oleh Allah, maka tentu yang paling hal dan yang paling asas adalah bersyukur kepada Allah. Kita yakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu adalah bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan otot kita dan lain sebagainya, bukan. Tetapi murni semata-mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita karena rahmatnya. Karena memang itu sudah takdir kita, karena itu sudah bagian dari rezeki kita, karena itu sudah bagian jatah kita. Makanya di dalam hadis juga disebutkan apa? Sesungguhnya seseorang tidak akan wafat sampai hatta qadistub mila rizquhu. Seseorang itu tidak akan wafat sampai rezekinya telah disempurnakan. Makanya kalau kita bilang ada orang meninggal, jenazah si fulan, kita bisa memberi nilai bahwa oh, rezekinya di dunia sudah selesai. Rezekinya di dunia sudah selesai. Kita teringat dengan sebuah kisah bahwa pernah ada seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Ya, jatuh ke dalam sumur dan tidak ada yang mengetahui sampai sekitar 5 jaman baru ketahuan. Ternyata beliau jatuh di dalam sumur dan ternyata beliau sudah pingsan dan lemas. Alhamdulillah beliau tidak sampai tenggelam. Dan ternyata beliau masih hidup. Ketika diangkut ke atas, beliau masih hidup. Ketika orang-orang di atas menyelamatkan beliau, ada orang inisiatif memberinya segelas susu. Maka beliau diminumkan segelas susu. Setelah minum segelas susu, beliau langsung wafat. Jadi rezeki terakhir bagi dia adalah segelas susu. Dia tidak mati di sumur. Karena apa? Rezekinya masih ada di atas. Jadi Bapak Ibu, rezeki kita ini Bapak Ibu sebenarnya sudah dijaga, ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita hari kematian itu. Jadi Bapak Ibu, bahwa semua yang kita alami ini kita harus niatkan dan kita harus sadari bahwa itu semata-mata karena Allah Subhanahu. Dan juga kita harus syukuri, alhamdulillah. Apapun, ya, rezeki itu luas. Maknanya bukan hanya uang, tapi kesehatan, ya, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari rezeki. Kita juga dipertemukan dengan orang-orang baik, maka itu juga adalah bagian dari rezeki. Dan juga memanfaatkan rezeki tersebut dalam hal-hal kebaikan. Ada begitu banyak orang yang kaya, tetapi kita lihat sejauh mana uangnya bermanfaat bagi orang lain. Tidak banyak ternyata. Ada begitu banyak orang yang mempunyai tanah, bangunan dan lain sebagainya, tetapi tinggal begitu saja, tidak ada yang memanfaatkan. Padahal kalau dia mau berpikir, dia bisa saja wakafkan tanahnya, atau bangunannya dimanfaatkan oleh sekolah, atau bangunannya dimanfaatkan oleh panti asuhan dan lain sebagainya. Tapi apa? Tertutup baginya taufik dari Allah agar bisa melaksanakan kebaikan. Makanya pentingnya kita juga melihat, ya,
dan membelanjakan ataupun memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada hal-hal kebaikan. Karena itu semua juga akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Karena berkaitan dengan harta, itu pertanyaannya ada dua. Fima iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana sumbernya dan untuk apa kita belanjakan. Dari mana sumbernya dan untuk apa kita belanjakan. Jadi itu Bapak Ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan la azidannakum, saya akan menambahnya. Ya, sebagai bentuk janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersyukur, insyaallah pasti Allah akan tambahkan. Yang penting kita penuhi 3 poin tadi, yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah yakin bahwa ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, tidak. Tetapi murni dari Allah. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan rezeki tersebut ataupun nikmat tersebut untuk kebaikan. Hal yang kedua Bapak Ibu, di antara janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah fadkuruni adkurukum. Ya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengingat kepada kita. Adkurukum, maka saya akan mengingatkan ini. Tentu Bapak Ibu, zikir ini adalah bukan sesuatu yang sulit. Kalau kita mau melihat bagaimana kita bisa mendapatkan zikir yang terbaik. Tapi illa man rahimah rabbuk, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita berdoa saja itu adalah bagian dari zikir. Masuk rumah berdoa, keluar masjid, masuk masjid berdoa, masuk ke toilet juga berdoa, baca doa makan berdoa, itu semua adalah bagian zikir. Karena di antara bentuk-bentuk zikir adalah doa. Di antara bentuk-bentuk zikir adalah membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain, seperti 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalimat yang kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang Allah cintai, ringan di lisan dan berat timbangannya ketika kita ucapkan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ada banyak bentuk zikir. Sebelum tidur kita berdoa, baca, setelah sholat kita berzikir. Sekedar kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Jadi semakin banyak kita ingat kepada Allah, semakin banyak juga Allah mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah juga akan ingat kita. Ketika Allah mengingat kita, maka insya Allah semua urusan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Termasuk yang pernah kita sampaikan, yaitu doa keluar rumah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa, tetapi zikir. Ya, maknanya adalah zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Sungguh orang itu akan diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi penjagaan dan diberi kecukupan. Sampai-sampai setan mengatakan apa? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang sudah diberi petunjuk, diberi penjagaan dan sudah diberi kecukupan? Makanya itu pentingnya kita banyak berzikir dengan doa-doa yang kita hafalkan ataupun berzikir secara langsung. Jadi sekedar kita berzikir mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, di antara janji Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibaca oleh Mbak Nabila, dan ini terdapat dalam ayat-ayat puasa. Ya, seorang Arabi pernah kita sampaikan juga. Seorang Arabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunadi." Aqribur rabbuna fanunadi. Ambaidun fanunadi. Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga kita cukup berbisik-bisik memanggilnya, atau Tuhan itu jauh sehingga harus berteriak memanggilnya? Menghadapi pertanyaan begini ini, Rasulullah tidak menjawab. Siapa yang menjawab? Allah sendiri yang jawab dari surat yang tadi dibaca. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Syahidnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Atau ud'uni astajib lakum, dalam ayat yang disebutkan. Ud'uni astajib lakum. Sekedar kita berdoa Bapak Ibu, itu juga sudah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah itu adalah zat yang maha dekat. Kita pakai bahasa, kemarin juga ada jamaah itu, Ustaz saya tidak tahu bahasa Arab. Ibu pakai bahasa daerah aja nggak apa-apa, silakan. Mau pakai bahasa Makassar, mau pakai bahasa Jawa, silakan berdoa. Allah pasti tahu. Sami'un qarib, bahkan Allah maha mendengar dan Allah maha dekat. Jadi sekedar kita berdoa, insya Allah pasti dikabulkan. Kenapa kita bilang pasti? Karena setidaknya doa itu akan ada tiga hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah Allah sendiri akan kabulkan sesuai apa yang kita minta. Kita minta A, dapat apa? Asal. Kita minta B, kita misalnya minta jabatan menteri misalnya, dapat jabatan menteri, terjadi. Minta jadi bupati misalnya, jadi bupati betulan. Berarti itu Allah kabulkan apa yang sesuai dia mintakan. Atau yang kedua adalah Allah ganti sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah. Dan waktunya juga tergantung Allah kapan maunya. Dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan itu ada banyak terjadi. Kita meminta bertahun-tahun. Ada begitu banyak hajat-hajat kita yang mungkin di antara kita ini sudah kita minta puluhan tahun, tetapi belum dikabul-kabulkan. Bersabar saja. Bersabar saja, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti ataupun akan mengijabah. Dan hal yang ketiga adalah doa kita ketika tidak dikabulkan di dunia, maka nanti di akhirat akan menjadi ladang pahala. Ladang pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelak sampai orang itu berkata, "Ya Allah, ini bukan amalan saya. Kenapa amalannya begitu banyak?" Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa-doamu di dunia yang tidak dikabulkan. Sampai-sampai orang itu mengatakan, kalau begitu saya ingin semua doa saya di dunia tidak dikabulkan. Saking gembiranya, saking dia mendapatkan hal yang dia tidak duga. Doa-doa yang dia ucapkan di dunia ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan di dunia untuk kebaikan dia pasti tentunya. Dan Allah itu maha bijaksana dan Allah maha mengetahui, ya'lamu ma fis sudur, bahkan maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, bahkan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi apa yang kita minta itu buruk bagi Allah, tapi bisa jadi apa yang buruk tetapi itu menurut kita buruk, tetapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita minta A, tetapi Allah kasih B. Ya, intinya adalah banyak bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu, ya sekedar kita berdoa juga adalah itu juga sudah menjadi ibadah. Ya, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab mengatakan apa? Innilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad doa. Yang penting bagi saya, kata beliau, apakah saya sudah berdoa atau tidak. Soal dikabulkan itu urusan nanti. Soal dikabulkan itu urusan nanti. Adapun yang penting bagi saya apakah sudah berdoa atau tidak. Dan diantara tanda seseorang hamba itu tunduk kepada Allah dan tidak sombong terhadap Tuhannya, dia banyak berdoa. Makanya kalau kita jarang berdoa, berarti bisa jadi ada kesombongan di hati kita. Karena kita tidak merasa lemah di hadapan Allah. Tidak merasa bahwa semua yang meliputi kita ini semua atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hal yang ketiga Bapak Ibu. Ud'uni astajib lakum. Yaitu berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, astajib lakum, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Hal yang terakhir dan ini penutup Bapak Ibu, la tatrukul istighfar fatahrumun najah. Ya. Jangan sekali-sekali kita pernah meninggalkan istighfar agar kita tidak diharamkan yang namanya keselamatan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an mensifati orang-orang yang sebentar lagi akan diazab, tetapi mereka wahum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'u." Semua bani Adam itu pasti punya salah. Siapa di sini yang tidak punya salah? Ya, paling anak kecil yang belum balik. Ya. Wa khairu khatta'i at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera sadar mau bertobat.
bertobat. Yang bahaya itu kita berlarut-larut dalam dosa, itu yang bahaya. Apalagi yang paling bahaya adalah sudah dosa dibangga-banggakan. Itu yang paling bahaya. Nauzubillah. Ya Allah sudah tutupi dosanya di malam hari, di pagi hari dia bangun, di siang hari dia umbar dosa. Kira-kira gimana kira-kira ini orang seperti ini? Nauzubillah. Di mana-mana kita tutupi aib-aib kita tutupi dosa-dosa kita tutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi ada begitu banyak orang sekarang ya, apalagi podcast kalau kita lihat itu, subhanallah, bangga dengan maksiatnya. Nauzubillah. Allah tutupi tadi malam maksiatnya, tetapi di pagi hari dia umbar, dia sebarkan dengan bangga balahan. Nauzubillah. Padahal kata Nabi SAW, semua Bani Adam itu berdosa, punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang mau segera bertobat dan istighfar. Bapak Ibu, sekedar kita beristighfar, insya Allah itu juga menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuk kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum tersebut banyak beristighfar. Ya. Bahkan Nabi SAW itu dalam riwayat 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali beliau beristighfar. Karena apa? Karena padahal beliau sudah maksum. Beliau sudah azan ya. Betul? Ya. Bukan itu replay. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi 4 hal tadi yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya untuk bisa mengamalkan 4 hal ini. Yang pertama adalah banyak bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah buat kita nikmat-nikmat. Yang kedua adalah fadkuruni adkurukum, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Insya Allah Allah akan mengingat kita juga. Dan yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum, banyak berdoa. Ya, bahkan kita disunahkan berdoa itu adalah antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak yakin enggak usah berdoa. Karena berarti kalau dia tidak yakin dikabulkan, berarti dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu. Dia tidak yakin kekuasaan Allah, kekuatan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah la tatrukul istighfar fatahkumul najah. Jangan kita meninggalkan istighfar agar kita bisa selalu selamat dalam segala kondisi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwa wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum selama orang-orang di kaum tersebut selalu beristighfar. Jadi Bapak Ibu, ya kita maksimalkan di saat-saat terakhir ini dengan membaca doa, karena semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan di antara waktu-waktu yang diijabah adalah waktu-waktu indal fitr, yaitu waktu-waktu sesaat sebelum kita berbuka puasa. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala